Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab gelombang 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lestiana Moins. Saya mengajar sebagai guru agama Katolik di SDK Ranggu 1. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Daljab gelombang 1 tahun 2023 di STK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 22869050345. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SDK Ranggu 1 Kabupaten Manggarai Barat. Tema video pembelajaran yang saya bawa hari ini, Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup bersama dengan peserta didik kelas 4 SD. Mohon masukan dan saran dari para dosen penguji agar proses pelajaran ke depannya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Selanjutnya, Ibu mau melihat kondisi tubuh kalian. Adrian, duduk itu yang sopan. Iya. Baik, sudah rapi, bagus. Sekarang Ibu mau melanjutkan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Ya, sekarang yang kedua saya minta anak Rita, silahkan. Sebelum berdoa, seperti biasa, kita mengawalinya dengan bernyanyi dulu. Siapa yang tahu nyanyi rohani satunya, yang biasa kita nyanyi waktu masuk kelas? Ya, silakan. Kasih Yesus. 1, 2, 3. Kasih Yesus. Indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Baik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Ya, sama-sama tepuk Yesus. Ini Yesus. Ini Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Asik. Ya, senyum sedikit. Ya, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Saya mengajak satu orang untuk memimpin doa untuk kita semua. Kepada Rita, ya, saya persilahkan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena pada siang hari ini kami semua dapat berkumpul di kelas
kelas ini dengan keadaan selamat. Semoga dalam pelajaran kami hari ini, khususnya tema yang kami belajar tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Semoga berikanlah selalu rahmat-Mu kepada kami, agar kami dapat belajar, agar kami semangat untuk belajar. Engkau kami puji yang Tuhan kini dan pada segala masa. Amin. Ya, silahkan duduk. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta kalian duduk yang sopan, duduk yang Rapi. tidak boleh ganggu teman, tidak boleh berisik, dengar baik-baik, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini sebentar dapat berhasil dan memuaskan. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu, siapa yang di kelas ini yang sering alfa? Angkat tangan. Rasa diri saja yang sering alfa. Ya. Ya apa? Kenapa kau alfa? Malas bangun pagi. Angel? Malas bangun pagi. Wah, malas bangun pagi. Andri? Malas bangun pagi. Semuanya malas bangun pagi. Malas bangun pagi. Wih, malas bangun pagi. Yang di belakang Andri? Malas bangun pagi. Malas bangun pagi. Jadi di kelas ini masih ada yang suka malas datang sekolah. Lalu pertanyaan yang berikut, siapa yang setiap hari tidak pernah alfa, biar sakit tetap datang, sakit sedikit maksudnya, ya. Si Rita dengan Tata. Oke. Yang rajin itu adalah anak yang pintar, anak yang baik. Sedangkan yang malas biasanya anak yang bodoh. Ya, jadi itu ada kaitannya dengan tema pelajaran yang kita bawa pada hari ini, yaitu tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Nah, kali lalu masih ingat tidak kita telah membahas tentang materi saya tumbuh sebagai laki-laki dan diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Masih ingat tidak? Masih. Ya, masih ingat. Jadi untuk apa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Untuk bagus, pintar. Jadi materi yang kita bawa pada hari ini yaitu tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai apa tadi? Pedoman hidup. Di situ tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya. Coba Ibu buka ulang. Ya, jadi ada kaitannya dengan peraturan yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Isi firman Allah itu mempunyai kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Misal peraturan atau disebut norma. Sekarang peraturan. Kita lihat dulu tentang peraturan. Baik, apa itu peraturan? Siapa yang tahu? Ya, Brand. Peraturan adalah sarana untuk membangun kehidupan yang bersama. Sarana untuk membangun kehidupan bersama yang dibuat atas persetujuan dan kebersamaan. Oke, jadi itu tentang peraturan itu. Peraturan itu untuk melaksanakan kesepakatan bersama supaya memperoleh situasi juga bersama agar memperoleh kegiatannya itu lancar. Itu tentang peraturan, tentang pri kehidupan, pri kemanusiaan. Baik, lalu yang berikut, peraturan itu bukan hanya di sekitar kita ini saja. Peraturan itu ada di sekolah, di gereja, di rumah, di masyarakat. Contoh ya, kita bahas satu persatu kira-kira apa itu peraturan yang ada di lingkungan sekolah kita. Siapa yang tahu?
yang ada di lingkungan sekolah, peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Ada yang tahu? Ya, Tri. Membersihkan kelas. Iya, membersihkan kelas. Siapa lagi? Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi di belakang? Datang lebih awal ke sekolah. Iya, datang lebih awal ke sekolah. Apa lagi yang lain? Wajib upacara bendera pada hari Senin dan hari upacara lainnya, misalnya 17 Agustus, 2 Mei. Lalu yang berikut, peraturan yang ada di rumah. Apa saja yang peraturan yang ada di rumah? Ya. Siapa yang tahu? Derby? Iya, boleh, bisa juga membantu orang tua. Andre? Iya, salah satu membantu orang tua itu mencuci piring. Salah satu membantu orang tua. Mungkin ada lagi kata. Setelah bangun pagi merapikan tempat tidur. Iya, merapikan tempat tidur. Lalu itu kegiatan di rumah. Biasanya orang tua kita suruh kita belajar. Kalau dalam hari itu belajar dulu baru tidur. Bangun pagi juga pasti ada aturan yang tidak sembarangan. Tergantung situasi rumah masing-masing. Lalu yang berikut, peraturan yang ada di gereja. Baik, peraturan yang ada di gereja itu apa saja? Siapa yang tahu? Ya. Berpakaian sopan. Iya, boleh berpakaian sopan. Jadi kalau ke gereja itu tidak boleh pakai pakaian seksi. Tidak boleh pakaian yukens. Siapa lagi? Apa lagi? Derby? Iya, bagus. Jangan mengganggu teman saat berdoa. Baik, sekarang peraturan yang ada di masyarakat. Di masyarakat, siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan, tidak boleh malu-malu. Ya. Kerja bakti. Kerja bakti. Ayo, apa lagi? Mematuhi aturan lalu lintas. Mematuhi aturan lalu lintas. Jadi kalau ke ruteng itu wajib memakai apa? Helm motor. Lalu perhatikan rambu-rambu kalau masuk ke kota ruteng atau Pelabuhan Bajo di bawah ini. Ya, jadi itu jenis-jenis aturan yang ada di sekitar kita yang harus kita laksanakan, harus kita taati. Lalu jika peraturan itu kita tidak kita laksanakan, apa yang terjadi? Kalau peraturan itu tidak dilaksanakan atau tidak dijalani, apa yang terjadi? Akan tidak akan berjalan dengan lancar. Mungkin ada lagi? Akan menjadi kacau. Baik. Lalu supaya lebih memahami tentang peraturan yang kita bawa pada hari ini, maka Ibu akan mengajak kalian untuk mendengarkan salah satu cerita tentang peraturan itu penting. Baik. Salah satunya juga saya suruh untuk membacanya itu Nata. Oh ini ya, baca. Peraturan itu perlu. Ada sekelompok anak muda kota yang ingin hidup bebas. Mereka tidak mau diikat oleh suatu peraturan apapun. Mereka berkumpul di lapangan kota dan berbuat sesuka hatinya. Tetapi ketika sore hari tiba, mereka mulai merasa lapar. Seorang dari mereka berkata, "Teman-teman, saya sudah lapar." Tentu teman-teman semua juga sudah lapar. Bagaimana kita dapat makan? Seseorang dari mereka berkata, "Ayo, kita kumpulkan uang untuk membeli makan." "Ah, tidak perlu. Beli sendiri dan makan sendiri-sendiri," protes seseorang. "Tidak bisa. Kita harus kompak. Beli bersama dan makan bersama." "Setuju. Tetapi kita masing-masing
Kedua, acara makan diadakan bersama-sama. Ketiga, waktu makan bersama ditetapkan pukul 2 siang. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain, mereka terpaksa menyetujui beberapa peraturan atau ketetapan bersama agar kegiatan kumpulan itu dapat berjalan dengan lancar. Iya, oke. Tadi sudah kita dengar bahas tentang cerita peraturan itu penting atau peraturan itu perlu, maka sekarang marilah kita bertanya jawab. Ya, pertanyaan pertama, kira-kira apa setelah kalian tadi mendengar cerita itu tentang apa itu peraturan, tentang peraturan itu penting, apa itu peraturan? Siapa yang ingat apa itu peraturan? Ya, Kevin. Peraturan adalah sarana untuk membangun kehidupan bersama yang dibuat atas persetujuan dan kebersamaan. Iya, bagus. Lalu yang berikut, setelah kalian tadi mendengar cerita itu, bagaimana sikap para pemuda mengikuti peraturan yang ada? Siapa yang tahu? Fani? Mereka menaati peraturan sehingga semuanya lancar. Bagus, mereka wajib mengikuti peraturan dengan mengumpulkan uang 1.000 dan makan nasi tepat pada waktu pukul 2 siang. Lalu, apa tujuan dari peraturan yang mereka buat dan yang kita buat? Apa tujuannya? Mengatur ketertiban masyarakat atau sekolah agar semuanya nyaman. Iya, mengatur semua tata tertib supaya nyaman, supaya tidak terjadi hal-hal yang berbahaya. Bagus. Sekarang setelah kita tadi mendengar ceritanya dan menjawab beberapa pertanyaan, sekarang Ibu mau menjelaskan beberapa materi menyangkut peraturan, membuat rangkuman secara singkat. Baik. Peraturan itu ada di mana-mana, ada di rumah, di sekolah, di gereja, di masyarakat. Ya, peraturan yang di sekolah pasti kamu sudah tahu. Datang sekolah jam 7, masuk sekolah jam berapa? 7:15. Yang jelas jam 7 itu harus ada di sekolah. Lalu apalagi kegiatan di sekolah sebelum masuk sekolah? Yang jelas membersihkan kelas, di luar kelas, siram bunga, lalu pungut sampah. Lalu yang berikut, peraturan yang ada di gereja. Di gereja itu ada aturan waktu mana kita duduk, waktu mana kita berdiri, pada waktu mana kita berlutut. Semuanya itu ada aturannya. Dan setiap hari Minggu pasti semua orang wajib ke gereja. Yaitu tentang peraturan. Lalu setelah selesai tentang peraturan tadi, masih ada satu pautnya kaitannya dengan materi tentang 10 perintah Allah. Sebelumnya kita sama-sama membaca teks kitab suci. Ya. Teks kitab suci 10 firman Allah, Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25. Silakan. 10 firman Allah. Sudah lebih dari 2 bulan bangsa Israel berjalan melalui padang gurun yang gersang. Allah membimbing mereka dalam tiap awan sehingga mereka menemukan mata air dan minum. Allah menurunkan mana dari langit dan sewaktu-waktu mereka dapat menangkap burung-burung puyuh yang kecapekan. Makanan mereka memang membosankan. Oleh karena itu, mereka mengeluh. Dulu di Mesir kami duduk menghadapi kali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Yang tidak diingat mereka adalah meminta tolong kepada Allah dalam penderitaan mereka. Sementara itu, Musa merasa tidak sanggup mengurus bangsa besar
sudah sama-sama mendengarkan bacaan kitab suci 10 perintah Allah Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25. Baik. Sekarang setelah kita mendengar tadi, Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk bekerja kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, lalu kelompok 4. Baik, silakan kerja bersama-sama. Ya, silakan kerja. Semua harus ya. Oke, baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sekarang masing-masing kelompok silakan presentasikan ke depan. Ya. Menurut kelompok 1, setelah mendengar teks kitab suci tentang 10 perintah Allah, coba ceritakan apa yang pernah terjadi di Gunung Sinai pada diri Musa ketika ia tinggal di Yitro. Jawab, melayani Tuhan untuk membimbing bangsa Israel. Ya, lalu kelompok 2. Menurut kelompok 2, coba ceritakan apa yang pernah terjadi di Gunung Sinai pada diri Musa ketika ia tinggal di Yitro. Jawab, ia mencari dombanya yang tersesat. Ketika sudah ditemukan, ia melihat semak berduri yang ada apinya tetapi tidak terbakar. Iya, bagus. Jadi tiap-tiap kelompok sudah presentasi tadi, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mungkin ada yang kurang? Sudah? Sudah. Atau mungkin ada yang mau kritik kelompok 1, kelompok 2 kritik kelompok 1? Ada? Ya, bagus. Jadi, baik. Kalau begitu, setelah kita tadi menjawab pertanyaan melalui kerja kelompok, kita akan sama-sama membuat peneguhan tentang cerita tadi, bacaan tadi, serta rangkuman materi yang kita bahas hari ini. Jadi mungkin ada yang mau baca buku halaman 148. Ya, coba satu orang baca. Dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan nama Asra, firman atau 10 firman Allah. 2. Dasar firman mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan antara umat Israel dengan sesamanya. Dengan menaati dasar firman, umat Israel menunjukkan kesetiaan pada Allah, sehingga mereka akan memperoleh keselamatannya. Iya, bagus. Jadi tadi dalam kitab suci tadi di mana Allah menyampaikan 10 firman Allah melalui Musa dalam bentuk 2 loh batu. Ya, loh batu pertama berisikan tentang firman berapa? 1 sampai 3. Ya. Yang berarti Hubungan dengan Tuhan, Allah dengan manusia. Lalu loh batu kedua tentang firman Allah ke 4 sampai 10. bagus, 4 sampai 10. Tadi coba kalian lihat. Ya, jadi firman Allah kedua itu, loh batu kedua itu berisi tentang apa? Hubungan manusia dengan manusia. Jadi di mana di Gunung Sinai itu adalah janji Allah kepada umat Israel dan kepada kita semua. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau memberikan evaluasi. Ya. Soal evaluasinya Ibu bagikan.
Iya. Nanti catat masing-masing pribadi ya. Di situ ada soalnya di kelompok. Silakan soalnya dicatat, lalu dikerjakan pribadi masing-masing ini. Tidak boleh kerja kelompok. Ya, silakan. Saya beri waktu 5 menit. Oke, bagaimana sudah selesai, nanti dikumpulkan di wali kelas, di ketua kelas, ya saya ketua kelas. Iya, nanti dikumpulkan supaya lain kali baru kita bahas. Baik, anak-anak, sekarang pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita melakukan berdoa penutup, Ibu mau tanya dulu, bagaimana pelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Bangga tidak? Bangga. Ya. Lalu saya ulang lagi, materi apa tadi yang kita bahas pada hari ini tentang 10 firman. Ya, coba Ibu lupa tadi, coba sebut 10 firman Allah. 1, 2, 3. 1. Jangan berhala. 2. Secara bersusun. Nanti pertemuan hari berikut satu-satu. Ingat tidak? Ingat tidak? Oke. Sekarang mari kita menutupi kegiatan kita dengan berdoa.